Kelolosan Timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 membuat Garuda Muda sah menjadi salah satu debutan terbaik dalam sejarah turnamen. Timnas U23 Indonesia melanjutkan ukiran sejarah di Piala Asia U23 2024. Dalam partisipasi pertamanya di turnamen kelompok usia ini, Garuda Muda terbang semakin tinggi. Pasukan Shin Tae-yong lolos ke semifinal dengan menyingkirkan raksasa Asia, Timnas U23 Korea Selatan, secara dramatis dan membanggakan, dalam partai perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 25 April 2024, waktu setempat. Indonesia menang via adu penalti, babak tos-tosan ditempuh setelah tak ditemukan pemenang sampai akhir waktu normal dan extra time dengan skor 2-2. Gol-gol Indonesia berasal dari torehan brace Rafael Struijk. Di babak adu penalti, butuh dilakukan 21 tembakan hingga eksekusi Pratama Arhan menentukan kemenangan timnas. Hasil ini memperbarui sejarah yang sebelumnya dicatat Indonesia, dari lolos pertama kali ke perempat final. Garuda Muda kini melesat sampai semifinal pada momen debutnya. Jelas ini sebuah pencapaian spesial karena menjadikan Indonesia salah satu debutan terbaik dalam sejarah Piala Asia U23. Tersingkirnya Timnas U23 Korea Selatan dari Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024 mendatangkan reaksi dari media Korea Selatan, salah satunya dari Net Sports. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit pada Kamis, 25 April 2024, malam waktu lokal. Adu penalti berlangsung menegangkan dengan ke-11 pemain Garuda dan 10 pemain tersisa Korsel menuntaskan tugasnya dengan hanya satu dari masing-masing tim yang gagal. Ronde penalti diulang kembali dari penendang pertama dan Hernando berhasil menyelamatkan penalti Lee Kang-hee sang eksekutor ke-10 Korsel. Pratama Arhan dengan eksekusinya meloloskan Garuda Muda ke semifinal. Kekalahan ini disikapi oleh media Korsel, Net Sports, dengan dua headline besar di laman mereka. Tentu saja, sosok pelatih Shin Tae-yong jadi salah satu sorotan media tersebut. Strategi pelatih Hwang Seon-hong untuk bertahan di babak pertama dan kemudian mencoba memenangkan pertandingan di babak kedua berakhir dengan kegagalan. Park menyoroti keputusan pelatih Hwang yang mengganti 5 pemain dari tim yang turun kontra Jepang pada laga terakhir grup mereka. Striker Lee Yang-jun, gelandang Kang Sang-yun, dan penjaga gawang Kim Jeng-hun, yang secara konsisten menunjukkan penampilan bagus pada laga pertama dan kedua grup, memulai laga dari bangku cadangan. Strategi mengecoh pelatih Shin Tae-yong. Seorang rubah yang berpikir cepat, berakhir dengan jabat tangan yang berujung pada kekalahan, tulisnya. Artikel tersebut juga menyebut bagaimana pelatih Hwang kalah pemikiran dari Shin Tae-yong. Hwang Seon-hong meningkatkan ekspektasi dengan melewati babak penyisihan grup dengan 3 kemenangan, namun harus mengakui keunggulan Indonesia, yang dianggap berada satu langkah di bawah tim, tulisnya. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda mencapai fase itu pada debut di turnamen. Rizky Ridho dan kawan-kawan lolos dari perempat final setelah melewati drama penalti panjang sebelum menyisihkan 10 orang Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat, 26 April 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat Garuda Muda unggul November 10, 2-2, melalui adu penalti. Pada semifinal, Timnas U23 bakal menunggu pemenang duel Uzbekistan versus Arab Saudi. Laga semifinal tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024. Saat pertandingan dimulai, Korea Selatan menguasai bola dengan Indonesia sesekali menerapkan pressing. Pada menit ke-8, Korea Selatan merasa sudah unggul setelah Lee Kang-hee menyambar bola liar usai Indonesia gagal mengantisipasi tendangan bebas. Beruntung, video assistant referee, VAR, menganulir setelah menemukan adanya pemain Korea Selatan yang terperangkap offside. Indonesia membalas di menit ke-15. Setelah serangan lewat bola pendek tidak berhasil, Rafael Struijk melepas tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi kiper lawan. Indonesia unggul 1-0. Setelah memimpin, Garuda Muda coba memperbesar keunggulan.
Lemparan jarak jauh Pratama Arhan menghasilkan situasi berbahaya. Namun, pasukan Shin Tae-yong gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Salah satunya kolaborasi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Di sisi lain, pertahanan timnas Indonesia U23 mampu meredam setiap serangan Korea Selatan. Sayang ketidakberuntungan menimpa Garuda Muda. Tandukan Eom Jisung berbelok menyentuh Komang Teguh sehingga mengecoh Hernando Ari pada menit ke-45. Namun, Indonesia kembali memimpin di injury time. Pada menit ke-45, Rafael Struijk mencetak gol keduanya setelah pemain belakang Korea Selatan ragu-ragu mengantisipasi bola jauh. Rafael Struijk bahkan nyaris membuat hat-trick jika usahanya tidak ditepis kiper lawan di sisa waktu. Skor pun tidak berubah di babak pertama Korea Selatan versus Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda mencapai fase itu pada debut di turnamen. Rizky Ridho dan kawan-kawan lolos dari perempat final setelah melewati drama penalti panjang sebelum menyisihkan 10 orang Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat, 26 April 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Garuda Muda unggul November 10, 2-2, melalui adu penalti. Pada semifinal, Timnas U23 bakal menunggu pemenang duel Uzbekistan versus Arab Saudi. Laga semifinal tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024. Saat pertandingan dimulai, Korea Selatan menguasai bola dengan Indonesia sesekali menerapkan pressing. Pada menit ke-8, Korea Selatan merasa sudah unggul setelah Lee Kang-hee menyambar bola liar usai Indonesia gagal mengantisipasi tendangan bebas. Beruntung, video assistant referee, VAR, menganulir setelah menemukan adanya pemain Korea Selatan yang terperangkap offside. Indonesia membalas di menit ke-15. Setelah serangan lewat bola pendek tidak berhasil, Rafael Struijk melepas tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi kiper lawan. Indonesia unggul 1-0. Setelah memimpin, Garuda Muda coba memperbesar keunggulan. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan menghasilkan situasi berbahaya. Namun, pasukan Shin Tae-yong gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Salah satunya kolaborasi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Di sisi lain, pertahanan timnas Indonesia U23 mampu meredam setiap serangan Korea Selatan. Sayang ketidakberuntungan menimpa Garuda Muda. Tandukan Eom Jisung berbelok menyentuh Komang Teguh sehingga mengecoh Hernando Ari pada menit ke-45. Namun, Indonesia kembali memimpin di injury time. Pada menit ke-45, Rafael Struijk mencetak gol keduanya setelah pemain belakang Korea Selatan ragu-ragu mengantisipasi bola jauh. Rafael Struijk bahkan nyaris membuat hat-trick jika usahanya tidak ditepis kiper lawan di sisa waktu. Skor pun tidak berubah di babak pertama Korea Selatan versus Indonesia.